Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi resmi menetapkan 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi sebagai peserta Pilkada serentak 2018 Juni mendatang. Penetapan dilakukan setelah beragam bekas persyaratan masing-masing calon dinyatakan sah dalam rapat pleno yang digelar. 2 pasangan calon yang telah ditetapkan KPUD Kota Bekasi, yakni Petahana Rahmat Effendi Tri Ardianto dan Nur Supriyanto Adi Firdaus. Petahana Rahmat Effendi Tri Ardianto diusung oleh 6 partai yaitu Golkar, PAN, Demokrat, P3, PKB, dan Hanura. Sementara pesaingnya Nur Supriyanto Adi Firdaus diusung 2 parpol yakni PKS dan Gerindra. Ya, ini puncak hari ini rapat pencabutan. Jadi hari ini merupakan pleno penetapan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Ya, secara otomatis setelah disahkan pada hari ini bahwa pasangan-pasangan calon sudah sah menjadi peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi tahun 2018. Setelah ditetapkan sebagai peserta pilkada oleh KPUD, masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi resmi menjadi pasangan calon peserta pilkada serentak 2018 bulan Juni mendatang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bogor menetapkan 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor yang akan bertarung di pilkada serentak tahun ini. Penetapan paslon tersebut merupakan hasil rapat pleno yang digelar oleh KPU. 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor yang akan bertarung di pilkada tahun ini, diantaranya Bima Arya Dedi Rahman, Dadang Danubrata Sugeng Teguh Santoso, Ahmad Ruyat Zainal Mutakin, dan Edgar Suratman Sefweli Ginanjar. Ditetapkannya 4 paslon tersebut karena telah memenuhi syarat sebagai peserta calon wali kota dan wakil wali kota, baik administrasi maupun tes kesehatan. Bogor dan juga seluruh Indonesia yang melaksanakan pemilihan kepala daerah melaksanakan rapat pleno terbuka pengumuman hasil penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bogor tahun 2018. Nah, ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan tahapan pemilihan ya, dari mulai awal terutama untuk penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan pada bulan November yang lalu, kemudian proses pendaftaran pasangan calon pada bulan Januari, dan kemudian juga pemeriksaan seluruh dokumen. Halo, selamat malam pemirsa, senang sekali saya rasanya kembali hadir menemani malam Anda dalam program Jelang Pilkada dengan tema yaitu debat kandidat mencari figur pemimpin. Dan selama 1 jam ke depan saya Wahyu Jurutonga akan memandu diskusi pada malam hari ini. Dan di sebelah saya sudah ada Komisioner KPU Kota Bekasi yaitu Ibu Nurul Sumarheni. Assalamualaikum Ibu Nurul. Dan di sebelah Ibu Nurul sudah ada Ketua KPU Kota Bogor yaitu Pak Undang Suryatna. Assalamualaikum Pak Undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya juga sudah tidak asing lagi ada pengamat politik dari UIN, Mas Adi Praetno. Assalamualaikum, selamat malam Mas Adi. Selamat malam Pak Ayu. Ya pemirsa, kita ketahui bahwasanya KPU akan melaksanakan ataupun KPU memiliki kesempatan melaksanakan 3 kali ataupun 3 tahap debat kandidat dan program ataupun pilkada serentak tinggal menghitung bulan dan debat kandidat tinggal menghitung hari. Dan kita akan tanyakan kesiapan dari KPUD Kota Bogor maupun Kota Bekasi. Dan untuk pertama kalinya saya akan melempar pertanyaan ke Komisioner KPU Kota Bekasi yaitu Ibu Nurul Sumarheni. Ya Ibu Nurul, seperti apa kesiapan dari KPUD Kota Bekasi menjelang debat kandidat? Pelaksanaan debat kandidat di Kota Bekasi itu kami ambil maksimal ya 3 kali, 2 kali di radio, relay di radio, dan 1 kali nanti puncaknya di TV. Baik. Untuk jadwal debat kandidat pertama akan kami laksanakan pada tanggal 11 April. Jadi Rabu minggu depan ini persiapannya sudah matang, panelis sudah ada, semua sudah tinggal dilaksanakan saja dengan para kandidat. Dan memang ini kami harapkan juga akan bisa memfasilitasi pemilih supaya lebih bisa mengenali profil, visi, misi, serta program dari masing-masing pasangan calon. Baik, Bu Nurul. Kalau di Kota Bogor sendiri seperti apa Pak Undang untuk dari sisi kesiapannya? Ya,
kami sudah melakukan proses lelang untuk rencana kami akan dilaksanakan di dua kali. Jadi dari 3 kali maksimum kita merencanakan 2 kali, dan dua-duanya rencana studio TV. Nah, untuk itu memang kami juga mempersiapkan tim panelis ya, dari unsur akademisi dan juga pemerhati masyarakat tentang masalah-masalah Kota Bogor. Dan rencana kami memang tanggal 22 awalnya, tapi kelihatannya tanggal 22 April ini agak terlampau pendek. Ada kemungkinan kami undur, kalau tidak tanggal 29 atau 29 April atau 5 Mei ya kemungkinan. Dan yang terakhir 2 kali itu tanggal 21 Juni yang kedua. Baik, Pak Undang, di sini kan KPU mendapatkan kesempatan 3 tahap ya, atau 3 putaran. Kenapa KPU Kota Bogor berbeda dengan Bekasi nih? Bekasi 3 kali, sedangkan Bogor 2 kali. Kami juga memperhitungkan karena gini, jadwal kami sudah menyusun jadwal kampanye pasangan calon. Kemudian juga jadwal kampanye rapat umum. Nah, kami memperhitungkan supaya kegiatan debat itu juga tidak terlalu mengganggu kesempatan mereka untuk melaksanakan kampanye yang lainnya. Nah, yang kedua karena memang waktu kita juga cukup kalau dilihat dari sekarang cukup pendek, karena kita juga kan beririsan kegiatan pemilihan kepala daerah itu juga dengan pemilihan umum 2019, sehingga kami sudah juga berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon, memang disepakati 2 kali. Gitu. Baik, Pak Undang. Lalu kita ke Mas Adi nih. Mas Adi melihat kedua pimpinan ataupun komisioner KPU ini dari Bekasi dan Bogor ini memiliki 2 konsep berbeda ya, yang 1 2 putaran, 1 3 putaran debat kandidatnya ataupun 2 tahap dan 3 tahap. Dan kesiapannya tadi sudah kita dengarkan. Kalau Mas Adi sendiri memandangnya seperti apa? Debat kandidat itu kan bagian dari uji publik. Yang diuji pertama adalah hal substansial apa yang disampaikan tentang materi, visi misi kandidat, kira-kira begitu. Yang kedua tentu soal intonasi dan gaya bicara. 2 hal ini yang akan dilihat di tracking oleh publik, entah itu di Bekasi ataupun di Bogor. Nah, terlepas dari itu sih sebenarnya, apakah ini berpengaruh terhadap opini dan keterpilihan mereka terhadap persepsi publik? Kalau saya melihat kecenderungannya, biasanya penyampaian visi misi ataupun debat kandidat itu cenderung berpengaruh, terutama bagi floating mass, masa yang mengambang, masih belum menentukan sikap. Dan itu hampir terjadi pada masing-masing paslon. Nah, ini yang menurut saya di tengah floating mass yang cukup terbuka, Mas, karena hampir banyak pilkada, itu hampir 40% itu floating mass masih abu-abu apakah akan memilih salah satu kandidat atau tidak. Kesempatan bagi kandidat untuk menyampaikan apa yang terbaik buat Bogor dan Bekasi itu penting. Sekalipun ini tidak terlalu penting untuk kepentingan elektoral, tapi setidaknya untuk figur seorang kandidat ke depan, entah itu di Bogor dan di Bekasi, harus ditunjukkan bukan hanya mampu berretorika, tapi komitmen untuk bekerja membangun Bekasi dan Kota Bogor itu harus diukur dari situ. Tapi yang paling penting dari debat kandidat itu, selain hal substansial, intonasi dan gaya bicaranya, bagaimana publik harus disadarkan ini adalah kampanye yang harus dicatat. Saya ingat betul ketika Pak Jokowi, Pak JK, terus Prabowo sama Pak Hatta, itu kampanye Pilpres 2014 lalu, itu ada buku yang menulis hampir setiap kutipan-kutipan statement yang itu dianggap bagian dari janji politik seorang kandidat, itu ada bukunya sampai sekarang. Misalnya saya ada satu buku 1001 janji Pak Jokowi, jadi sekecil apapun kira-kira begitu, itu dicatat. Dan ini bisa nanti ditagih oleh masyarakat. Nah, problemnya banyak masyarakat dan hampir semua orang menganggap bahwa pemilu itu selesai pas pencoblosan saja. Nah, saya kira ke depan bagaimana untuk mengawal pembangunan Kota Bekasi dan Bogor, saya kira pilkada itu jangan hanya selesai pencoblosan 27 Juni itu, tapi adalah long term selama 5 tahun, di mana janji-janji politik itu harus ditagih. Bagaimana Bogor lebih baik, gimana Bekasi lebih baik. Terutama soal pembangunan infrastruktur di Bekasi. Kalau di Bogor dan Bekasi ya soal misalnya disebut sebagai kota yang tingkat toleransinya cukup rendah. Bagaimana menghilangkan stigma, ini penting. Meski itu masih debatable dan bisa dibantah. Tapi setidaknya janji itu harus mulai ditagih dan mulai harus ditulis. Apalagi sekarang dengan kecanggihan media sosial. Ini salah satu masukan juga buat KPUD ya. Betul, harus mencatat seluruh janji para paslon nantinya nih. Biar tidak menjadi suatu hal yang bluffing, hanya hilang begitu saja, hanya sebatas melengkapi debat kandidat dan sebatas prosedural, maka janji politik itu harus ditagih sebenarnya. Inti bagi masyarakat yang paling penting bagi KPU, semua dokumentasi yang berkaitan kampanye dan visi misi kandidat itu harus dokumentasinya yang
Suatu ketika siapa tahu ada yang minta atau mau riset lah untuk kepentingan akademik dan seterusnya dan seterusnya. Saya melihatnya segitu, Ayu. Baik, terima kasih Mas Adi. Dan nantinya kita juga akan menanyakan terkait apa sih yang membedakan ataupun adakah yang berbeda nantinya terkait debat kandidat di pilkada ini dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Namun kita akan membahas tersebut selesai usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelang Pilkada.